Haleluya. Amin. Mari lihat bagaimana pujian yang diberkati dan sangat berbeda dari kemarin. Jadi Om lihat neracanya luar biasa, semakin naik, urapannya semakin terasa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Roh Allah sedang bekerja bukan di ruangan ini saja, tetapi ada di dalam hidup kita. Ada sukacita. Sekali lagi, maka itu akan muncul, akan secara otomatis buah-buah roh akan tampil dalam kehidupan kita. Mungkin ada di sini yang dulu suka sedikit-sedikit marah, sukanya hidupnya susah terus. Dengar, mulai hari ini dan seterusnya engkau akan mendekati damai sejahtera yang luar biasa. Amin. Amin. Sekali lagi, firman Tuhan tadi berbicara tentang di rumahlah awal dari masa depan. Amin. Di rumahlah awal untuk kita menjadi bintang, bukan di luar. Sekali lagi, di rumah adalah awal di mana kita akan diberkati hebat. Ketika kita mulai berbuah di rumah, perhatikan, berbuah itu artinya apa? Melakukan firman Tuhan. Berbuah berarti ada hasil dari benih yang kita terima. Hari ini kita menerima firman banyak, tetapi itu harus berbuah di dalam hidup kita. Amin. Dan itu merupakan wujud dari apa yang kita terima sekarang. Maka coba kalau temanya lagi Om, kasih tampilkan sama-sama kita sebut. 1, 2, 3. Roh Kudus, bimbing aku agar aku dapat berbuah. Amin. Sekarang kayaknya kita bisa berkata begini dengan iman. Terima kasih Roh Kudus, saya pasti berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Imani ya. Ini yang harus kita lakukan sekarang. Karena sekali lagi, kita sekarang di sini luar biasa sama-sama dengan firman Tuhan. Tetapi nanti kita keluar, kita akan mendapat lagi banyak hal-hal yang kita hadapi. Tetapi sekali lagi, kita sudah dibenahi. Amin. Tanah kita sekarang bukan tanah lagi yang rusak, tetapi tanah yang amin. Nah, Om Abi hari ini menunjukkan ayat-ayat di mana rumah itu merupakan kunci kekuatan, ya, kunci kekuatan bahwa kita akan menikmati buah berhasil. 1 Samuel pasal yang ke-16. Kalau sampai bisa libat. Ya, makanya hari Pak Samuel. Ya, 1 Samuel 16. Sudah dapat semuanya? Kita akan lihat bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat dan akhirnya Daud pun menjadi raja, ya. Daud menjadi apa? Raja. Semua lihat ke depan aja. 1 Samuel pasal yang ke-17, pasal yang ke-17. 1 Samuel 17. Perhatikan. Tunggu dulu. Perhatikan semuanya. Dari ayat 16, pasal 16, lihat ke depan aja, catat aja, lihat ke depan. Enggak usah lihat Alkitab, enggak usah cari Alkitab. Supaya kita manfaatkan dulu ini. Kalian catat aja dulu ya. Sampai sini dulu ya. 1 Samuel 16 ayat 17. Perhatikan, ya. 1 Samuel 16 ayat 17. Perhatikan. Lihat semuanya. Semuanya lihat ke depan, dan lihat Alkitab. Ke depan dulu semua. Oke, ya. Bisa perhatikan semua. Oke. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik
Ya. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Israel. Siapa namanya? Orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, sama-sama 2, 3, dan Om Habib mau tanya, sudah mengalahkan Goliat belum? Belum. Tapi perhatikan, Daud ini dikatakan seorang prajurit, padahal dia tidak pernah ikut perang. Dia cuma menjaga dombanya, dia cuma bekerja di rumahnya, dia cuma jaga domba ayahnya yang cuma 2, 3 ekor, tidak banyak. Dan ayahnya itu bukan orang kaya, orang seperti Ben Kersen. Mamanya sudah ditinggal suaminya, tidak bisa baca, miskin lagi. Tetapi semiskin, sekurang, dan bahkan seterbatasnya orang tua, Ben Kersen, dia tetap mentaati orang tua di rumah, dan dia melakukan apa yang difirmankan oleh orang tuanya. Dengar, tidak pernah ada orang tua yang mau anaknya gagal, sekalipun dia seorang pencuri. Sekalipun ayah itu orang pencuri, saya yakin dia tidak mungkin berdoa, Tuhan berkati anak saya supaya menjadi pencuri yang lebih unggul daripada saya. Tidak mungkin. Selalu dia akan berkata anaknya harus berhasil, sukses. Ini perhatikan. Kenapa Saul meminta, perhatikan, kenapa Saul meminta untuk memanggil Daud, untuk memanggil seorang yang pandai main kecapi? Karena Saul dirasuk oleh roh jahat. Dia tidak bisa tenang hidupnya, dia tidak bisa tidur, takut, khawatir. Dia mulai gelisah. Berarti dia orang Kristen, dia orang pilihannya Tuhan. Amin. Dia jadi raja berarti diurapi ya. Amin. Tapi kok diurapi? Kenapa sudah diurapi kok masih ketakutan? Ini makanya dia cari yang menenangkan hati, maka dipanggillah Daud. Perhatikan, Om Hafi hanya akan perhatikan begini. Kalian perhatikan, jangan perhatikan Saul. Saul itu orang Kristen yang tidak berbuah, yang firman Tuhan, yang pilihan Tuhannya dicuri oleh iblis karena kesombongannya. Dia tidak memiliki penguasaan diri, dia tidak setia. Ya, Saul, dia mulai sombong, dia mulai tidak menghormati, tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, sehingga dia tidak menunggu Nabi siapa? Mereka dia tidak menunggu Samuel. Nah, di sini dia. Dan perhatikan apa yang membuat Daud menjadi raja dan bisa mengalahkan Goliat. Goliat itu iblis. Sekarang ini iblis, tidak ada Goliat sekarang. Peperangan kita melawan apa? Kuasa kegelap, penguasa di udara, pemerintah-pemerintah. Oke. Ayat 17. Apa yang dilakukan Daud kalau dia sampai dipanggil oleh Saul? Ayat 17, pasal 17, ayat yang ke-15. 17, catat saja, 1 sampai 17, ayat yang ke-15. Semua lihat ke depan, sama-sama baca. 1, 2, 3. Amin. Dia suka ada di istana. Perhatikan, dia dipanggil ke istana mendampingi
Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum, seepa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Kakak-kakaknya lagi apa? Wah, ada kesempatan lagi. Dia tetap menjaga kambing domba. Tetapi perhatikan, sementara dia menjaga kambing domba, bapaknya bilang, kamu pergi jaga, pergi bawa makanan buat kakakmu. Senang Daud karena dia suka sekali lihat berperang dan dia suka ingin berperang. Tetapi perhatikan apa yang dilakukan Daud ketika disuruh itu. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Bagaimana Daud berbuat? Daud melakukan firman Tuhan. Dia bukan hanya mendengar firman Tuhan. Dia bukan hanya pemain kecapi yang baik. Dia bukan hanya pemuji Tuhan. Cuma di gereja dia menyanyi. Cuma di gereja mendengar firman Tuhan. Tetapi dia berbuat dan dia melakukan. Perhatikan. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai bapaknya kepada. Amin. Perhatikan, orang yang berbuah itu, perhatikan semuanya, orang yang berbuah itu punya tanggung jawab. Pulang sekolah capek, masuk rumah, kalau tanggung jawab nggak? Kira-kira kalau sepatu dibiarkan di depan pintu rumah, siapa di sini ada omahnya? Di rumahnya ada omahnya? Ada omahnya? Kamu tinggalkan sepatu begitu. Omahnya lagi jalan sehat-sehat. Injak sepatunya, kelewes. Tanggung jawab nggak itu? Pulang sekolah buku simpan begitu saja, tidak punya tanggung jawab. Siapa di sini yang di rumahnya ngepel angkat tangannya? Nggak ada yang bohong ya? Ngepel? Kamu ngepel? Disuruh mami. Oh, bagus. Kamu ngepel? Kadang-kadang ada. Kadang iya, kadang tidak. Tapi lebih banyak tidaknya. Siapa lagi yang suka ngepel? Tadi yang mana lagi? Suka ngepel? Tiap hari. Tiap hari. Mana tadi angkat tangan? Ini. Hari. Tiap hari. Kalau kotor, ya. Rumah tiap hari kotor. Mau tanggung jawab? Amin. Makanya kalau tanggung jawab hanya harus ini. Halo. Oke. Daud, dia punya tanggung jawab di rumah. Dia nggak tinggalkan, wah asik, saya pergi lihat serangan. Dia suka, tapi dia tanggung jawab. Oh, dia ingat, saya punya tanggung jawab. Saya punya domba, saya harus ngepel, saya harus nyuci, saya harus membereskan. Apalagi cewek-cewek, habis makan begitu aja biarin. Bibi, sampai mirip, Bibi. Mirip, aduh. Punya tanggung jawab dong. Berbuat dari lihat, Daud dimulai dari rumah, maka dia dipermuliakan oleh Tuhan. Tepuk tangan, haleluya. Daud selalu pulang. Dan perhatikan, Daud itu bukan orang kaya. Isai itu bukan orang kaya. Ayatnya ada, ayo. Ayatnya yang ke-28. Lihat, kakak-kakaknya anggap enteng. Kakak-kakaknya anggap enteng pekerjaan rumah. Tapi dia tidak jadi raja. Jadi prajurit, jenderal pun tidak dia. Mungkin karena Daud jadi raja, ini angkat aja, oke lah, angkat aja dia jadi jenderal. Tapi Daud ini di atas. Padahal Daud adik apa kakak? Adik paling bungsu.
Bungsu keberapa? Salah. 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 Delapan. Jangan salah ya. Daud itu anak yang kedelapan. Makanya harus jelas. Anak keberapa? Anak bungsu keberapa? Ketiga. Anak Isai itu 8. Semuanya laki-laki. Yang terakhir Daud. Tapi Daud tidak diperhitungkan anak kecil. Perhatikan anak kecil. Tetapi dengar ketika dia suka memuji Tuhan, dia suka dengan firman Tuhan. Makanya lihat Mazmur Daud, ya kan? Ada berapa Mazmur? Ada berapa pasal? 150 pasal. Dan di Alkitab pasal yang paling banyak adalah Mazmur. Berarti yang lebih banyak punya firman siapa? Bukan Mazmur, Daud. Makanya lihat, perhatikan Elia. Ketika Elia kakaknya yang ketua mendengar perkataan Daud, dia datang ke peperangan, dia ngomong, kenapa itu orang-orang tidak bersunat itu? Maksudnya ngomong sama, nanti kalian baca ya, itu ngomongnya begitu. Kenapa itu orang yang tidak bersunat itu ngejek kita? Berani-beraninya, kenapa kalian takut semua kan? Elia jangan ngajarin anak kecil. Sini yes. Nggak mau ya sudah. Sini, ini. Siapa yang berani? Anak kecil, sini. Enggak, ini cuma contoh. Sini, lihat orang lebih merah. Sini. Mari depan. Sini. Ini Daud, ini Elia. Iya kan? Itu kuliah. Siapa berani lawan saya? Elia ketakutan. Tangannya besar. Itu perutnya. Dia ketakutan. Sementara dia ketakutan, datang si Daud. Dia bawa senjata atau bawa apa? Bawa makanan. Dia datang bawa makanan. Elia lagi ketakutan.
kambing domba yang 2-3 ekor itu. Aku perhatikan kata-kata kakaknya. Kakaknya mengakui, aku tahu sifat pemberanimu. Aku tahu kamu suka makan, toh. Tetapi lihat kakaknya. Aku tahu kejahatan hatimu. Kamu datang ke sini mau lihat pertempuran kan? Supaya lihat aku mati kan? Pulang. Kakaknya. Tapi kenyataannya pulang tidak? Pulang tidak? Hah? Siapa kamu? Renali, terima kasih Renali. Om Happy baru dapat laut yang gemuk. Iya biasa laut yang lurus terus. Ini dapat yang gemuk baru kali ini Daud suka makan. Terima kasih Renali. Om Timo terima kasih Om. Sorry ya, Om Happy kerjakan. Perhatikan, kakaknya lebih suka di luar daripada di rumah. Tetapi Tuhan melihat orang yang tanggung jawab di rumah. Dan Tuhan mempersiapkan sebuah tahta. Amin. Amin. Taat. Ya, sama-sama saudara. Taat. Taat. Berbuah. Tahta. Siapa ini? Mahkota. Tahta mahkota, tapi kita bikin mahkota aja. 1, 2, 3. Berdiri. 1, 2, 3. Semua lihat, perhatikan. Mantap kok. 1, 2, 3. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, perhatikan. Daud selalu pulang ke rumah. Sekarang Om Hati ibu ceritakan ini ya. Ada seorang. Kalian semua tutup mata. Tapi nanti Om Hati minta kalian buka mata kalau Om harus buka mata. Tutup mata semuanya. Tante Vera maju ke depan, Tante Vera. Tutup mata semuanya. Ada seorang pemuda yang dari sejak lahir dia dilahirkan dengan kuasa Roh Kudus, dengan urapan, sehingga pemuda ini penuh dengan Roh Kudus dan sangat ditakuti oleh semua orang. Pemuda ini tidak bisa tergunting. Kalau digunting rambutnya, ya tolong maju pilih pemuda, buka matanya. Ini rambutnya baru semir merah. Dia tuh seorang yang sangat ini rambut ceritanya. Perhatikan. Namanya siapa? Simpson. Otot baja, daging sapi. Simpson ini diberkati dari sejak kecil. Perhatikan ya, dari sejak kecil dia sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga dari sejak kecil rambutnya tidak pernah dipotong, dan itu kekuatannya. Dengan
Kemudian tapi dia tidak pernah ada di rumah. Nanti kalian baca ya di Hakim-Hakim ya. Ini Om Hari ceritakan saja. Bapaknya, mamanya selalu mengatakan begini, Simpson, jangan kamu bergaul dengan orang Filistin. Jangan kamu pacaran sama orang Filistin, karena itu tidak benar. Simpson bilang, Simpson tidak mendengar dan dia tetap di luar. Akhirnya ada masalah. Dia ketemu Delila. Simpson berpacaran dengan Delilanya ini. Delila kan? Perhatikan, orang di luar sudah punya urapan. Perhatikan, dia tidak pernah tinggal di rumah. Boleh nanti baca di Hakim-Hakim ya. Kalian baca semua, baca Simpson, betul atau tidak? Kemarin hanya ceritakan sekilas dengan visual seperti itu, supaya kalian mengerti aja gambarannya. Dinasehati oleh orang tuanya, dia tidak mendengar, gagal dia. Dan perhatikan, orang yang dirasuk, orang yang dikuasai Roh Kudus selalu ada di kekuatannya di
Perhatikan, berbuahlah kau di rumah. Mau tahu orang yang tidak diurapi oleh Tuhan? Mau tahu orang yang dikuasai iblis? Di mana tinggalnya? Hah? Oh, belum masuk neraka, belum mati. Mau lihat orang yang dirasuki setan? Oh, Lukas. Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat yang ke 27. Nah, lihat, semua baca. Tulis dulu. Sudah, jangan lihat Alkitab, lihat ke depan aja. Lihat orang yang dirasuki setan, orang yang tidak punya Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh apa? Setan itu apa? Roh jahat. Oke, dan sudah lama? Belum. Siapa di sini yang suka keluar dari kamar tidak pakai pakaian? Berarti dirasuk oleh? Ayo. Oke, perhatikan semua ya, perhatikan semua. Sama-sama baca. Dan tidak tinggal dalam tetapi jadi orang yang dirasuk setan itu tidak tahu malu. Sudah tahu barang orang dicuri, nggak tahu malu. Tidak ada buahnya. Amin. Orang yang punya Roh Kudus, ingat buahnya. Kasih, sama-sama 1, 2, 3. Kasih, lihat di sana, lihat di bukunya. Lihat di bukunya. Lihat 1, 2, 3. Keras. 2, 1, 2, 3. Tepuk tangan. Dengar, lihat orang yang dirasuk dan orang yang tidak punya Roh Kudus. Ayat selanjutnya. Ketika ia melihat ya. Oke, ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat keluar. Karena, perhatikan, sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Nah, siapa yang suka sendirian? Ayo. Nah, suka sunyi di tempat sunyi BBM. Sekarang kan orang tidak suka ngobrol, orang tidak suka mengasihi diri sendiri aja. Yang penting sendiri aja, gua nggak mau pusing. Ayo terus 30. Ayo pelan-pelan. Dan Yesus bertanya, siapa namamu? Oke, sampai di situ. Dan setelah Yesus menyembuhkan roh jahat itu keluar, apa yang terjadi? Lupa ayat itu. Ayat yang ke 35. Ya, ayat yang ke 35. Setelah Yesus mendoakan, perhatikan, siapa di sini yang sudah yakin punya Roh Kudus? Tidak seperti ini kan? Nah, sekarang berarti kalian semua sekarang sudah berpakai. Maksudnya dulu mungkin waktu datang masih ada. Siapa yang punya masalah dengan dirinya, suka marah orang tua, suka berkelahi, suka mencuri, suka menyontek, suka berontak, kemudian apa lagi? Tambah-tambah lagi ayo. Suka nonton film-film porno, ya, perhatikan, suka apa lagi? Suka berbohong, semuanya itu dirasuk. Tetapi kemudian setelah Tuhan Yesus keluarkan roh jahatnya, perhatikan, orang-orang melihat, ini yang kemuliaan, dikeluarkanlah orang dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu dan duduk di mana? Berdoa. Ingat ini doa.
Ia telah berpakaian dan sudah, maka takutlah mereka. Ayat berikutnya perhatikan. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus? Orang-orang yang terlihat beritakan kepada mereka bagaimana orang dirasuki setan itu telah diselamatkan, telah berpakaian. Terus ayat 37. Lalu seluruh penduduk Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Sebab tunggu. Lewat ini. Ya betul. Ayat 39. Ayat 38 dari 38. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai siapa? Ingin jadi muridnya, tapi apa pesan Tuhan Yesus? Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. Apa perintahnya? Perhatikan. Sama-sama 2, 3. Kasih mati om. Sudah. Siapa di sini yang yakin sudah dibereskan oleh Tuhan? Ceritakan, dan ceritakannya bukan hanya ceritakan, tapi lakukan apa yang kau terima hari ini di rumah. Amin. Tuhan memberkati kita. Rumah, tempat di mana kita mendapat masa depan. Sama-sama. 1, 2, 3. 2, 3. Tetapi Om Hardi mau tanya sekarang, itu rumah, tetapi kita ini punya musuh ada di mana-mana. Makanya kita harus sadar, kita juga harus sadar kita punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Nggak percaya? Makanya kalau kalian mau kemana-mana katakan dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu akan memelihara kita. Kau harus berdoa loh. Yohanes 17. Catat. Yohanes 17. Ayat 11. Yohanes 17. Ayat 11. Perhatikan. Semua lihat ke depan. Ya sudah ya, jangan lihat Alkitab, lihat ke depan semua dulu. Catat aja. Oke, lihat ke depan semuanya. Lihat ke depan semuanya. Tidak ada lihat Alkitab. Semua lihat ke depan. Supaya kita sama-sama, supaya nggak lama. Oke, supaya nggak lama, cepat. Lihat ke depan semuanya. Lihat ke depan. Oke, ya. Sama-sama. Perhatikan, ini Tuhan Yesus. Perhatikan ya. Ini Tuhan Yesus. Dia berdoa sama Bapa. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, yang ngomong sama Bapa di surga, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Siapa mereka? Om Hardi, anak-anak, Om Malani, Tante Vera, Om Daniel, Om Timotius, Om Samuel. Semuanya masih ada dalam dunia. Aku datang kepadamu Bapa, dan sekarang Tuhan ada di mana? Ada di sorga. Sebelum dia pergi ke sorga, dia berdoa dulu. Bapa yang kudus, pelihara mereka di dalam nama siapa? Namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepada. Oke, perhatikan. Peliharalah mereka di dalam nama siapa? Namamu. Nama siapa itu? Nama siapa? Nama Bapak itu namanya apa? Nggak ada. Namanya misterius. Ketika Musa bertanya, Tuhan, kalau mereka bertanya namamu siapa? Tuhan katakan, aku ada yang aku adalah aku. Tapi ayat lain di terjemahan lain katakan begini, aku ada yang aku Kalau sekarang Musa bertanya, Tuhan namamu siapa pada waktu itu? Tuhan akan jawab, aku ada aja. Maksudnya kamu minta apa bisa adakan. Kamu di mana, aku ada di sana. Ngerti? Nah, jadi nama yang misterius itu diberikan kepada siapa? Tuhan Yesus. Amin. Jadi sekarang di dalam nama Tuhan Yesus kita akan menang. Nah sekarang kenapa
Siapa yang dalam dunia? Katakan kita. Siapa yang sudah terima Tuhan Yesus masuk surga? Katakannya. Siapa yang sudah terima Tuhan Yesus langsung masuk di surga? Katakannya. Tidak toh? Percaya masuk surga? Amin. Tapi sekarang setelah terima Tuhan Yesus, apa kita sudah masuk surga? Kita masih di bumi. Nah itu makanya Tuhan katakan peliharalah mereka di dalam namaku. Nah namamu yang kau berikan, nama Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan berdoa begitu? Ayo sekarang ada ayatnya. Catat dulu 1 Yohanes 5 ayat 19. Catat dulu baru lihat ke depan, jangan lihat Alkitab ya. Cepat tulis. Cepat 1 Yohanes 5 ayat 19. Sudah lepas? Oke. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalian ke sana, di sana ada roh jahat. Ini firman Tuhan bukan orang yang katakan. Di kalian hidup sekarang ada roh jahat gitu. Karena ini masih dunia. Amin. Tetapi kenapa kita bisa memuji Tuhan? Ayo, kenapa kita bisa bersukacita hari ini? Ya, karena dia takut. Karena roh kita lebih hebat dari roh yang dalam dunia. Oke. Ada di dalam ayat lain lagi. Wahyu pasal 2. Wow, tulis Wahyu 2 ayat 13. Angka 13 angka apa? Ayo. Ya, angka gitu. Orang dunia bilang angka sial, tapi buat Tuhan ya. Perhatikan. Sama-sama. 2, 3. Aku tahu di mana engkau diam. Dan engkau berpegang kepada nama sampai di situ. Perhatikan, Tuhan Yesus tahu. Ini Tuhan yang mengatakan. Tuhan Yesus katakan kepada jemaat, aku tahu di mana kamu tinggal. Kamu tinggal di tempat tahtanya iblis. Kalau tahtanya iblis berarti apa? Tahta berarti dia berkuasa kan? Tahta berarti tempat duduknya dan dia berkuasa. Pergi ke sana, perang, lawan dia. Ada komando dan iblis ada di sana. Sekarang ini kita ada di sana. Tetapi kita jangan takut. Kita punya nama Yesus. Katakan, kita punya nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah. Siapa yang yakin punya Roh Kudus? Kita baca ayat terakhir nanti kita lanjut sebentar. Mau makan? Saya kelihatan mukanya sudah muka makanan semua. Adrian yang masih tunggu-tunggu. Yohanes 4 Yohanes 4 ayat 4. Catat dulu. 1 Yohanes 4 ayat 4. Tante Vera harus sukacita sebentar ya. Lagunya harus sukacita, kalahkan ke iblis, jangan takut. Sekalipun di mana-mana kita lebih kuat. Amin. Sama-sama. 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Roh Kudus, roh yang ada dalam hidupmu lebih besar. Makanya jangan kasih kesempatan sama biarkan dia. Bagaimana cara membesarkan roh kita? Tunggu iklan berikut. Setelah kita makan kita akan lanjutkan. Siap jadi pemenang